Halo semuanya, selamat datang di podcast Amburadul yang akan kita lakukan dengan membahas kasus korupsi timah sebesar 271 triliun yang sedang viral atau trending akhir-akhir ini. Oke, di sini saya mau mengajak Saudara Eknar untuk mengidentifikasi bahwa tentang kasus ini ya. Apakah menurut Saudara Eknar sumber berita kasus korupsi timah 271 triliun itu valid? Terus bisa nggak Hmm, tolong benar-benar. jelasin atau selidiki kebenaran sumbernya? Boleh, boleh, boleh. Jadi, saya ke depan sudah lumayan deep research ya tentang kasus ini. Jadi, setelah saya research tentang kasus ini, menurut saya ini kasus ini sangat valid. Nah, data yang kita sampaikan tentang kasus korupsi terkait tata niaga komoditas timah yang berpotensi merugikan negara sebesar 271 triliun telah diangkat oleh media resmi seperti Kompas.com, CNBC Indonesia, Detik News, Metro TV, Suara.com, dan lain-lain. Fakta bahwa berita ini diberitakan oleh media besar seperti Kompas.com menunjukkan validitasnya. Selain itu, kami juga dapat menemukan banyak sumber lain yang mengangkat berita ini, termasuk laporan dari lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan RI, riset akademisi, dan laporan media lainnya. Dengan demikian, data ini dapat kita anggap valid sebagai informasi yang sangat sangat valid dan signifikan karena telah diberitakan secara luas dan didukung oleh berbagai sumber yang kredibilitas. Oke, berdasarkan berdasarkan pernyataan yang diberitahu oleh Saudara Ekner, menurut Saudara Michael Cherovan, analisis dengan prinsip berpikir kritis yang rasional dan empiris, menurut Saudara, apakah peristiwa dalam kasus tersebut dapat memenuhi aspek bernalar yang logis atau enggak? Iya, peristiwa peristiwa dalam kasus tersebut, korupsi timah 271 triliun dapat memenuhi aspek bernalar yang logis. Soalnya analisis terhadap kerugian keuangan negara dan kerugian lingkungan yang diakibatkan oleh praktik korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam seperti komoditas timah memperlihatkan dampak yang nyata dan besar terhadap negara dan lingkungan. Selain itu, pembahasan mengenai penyebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi dalam sektor SDA, serta upaya pembenahan melalui revisi regulasi, peningkatan pengawasan, dan kesadaran hukum, masyarakat juga mengikuti logika yang berkelanjutan dalam menangani masalah korupsi dan pengelolaan SDA. Oke, jadi dalam analisis Michael Jaroven sudah tergolong kritis, kritis yang rasional dan empiris ya. Terus untuk evaluasi, eh, ada yang bisa menguraikan nggak evaluasi kasus berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dari sumber artikel tersebut? Kalau dari Bung Kensi sendiri, kira-kira evaluasinya gimana dari hasil pengamatan Anda? Kalau dari saya, kasus korupsi timah yang besarnya 271 triliun rupiah berdasarkan hasil analisis menyoroti beberapa aspek penting. Yang pertama adalah kerugian finansial yang besar menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana penghitungan kerugian negara yang bisa dilakukan. Tentunya kayak sebesar 271 triliun bukanlah korupsi yang kecil-kecilan dan sudah diklaim bahwa kerugian sebesar itu dapat dibilang adalah korupsi terbesar di Indonesia. Eh, jadi terutama dalam hal kerugian lingkungan dan ekonomi karena itu berhubungan dengan timah ya. Jadi tentunya secara lingkungan pasti juga eh, sangat dirugikan gitu. Terus untuk pengungkapan kasus ini juga mengungkap titik lemah dalam tata kelola sumber daya alam atau SDA dan penegakan hukum, menunjukkan kebutuhan akan peningkatan pengawasan dan pembenahan sistem hukum. Selain itu, kasus ini mencerminkan adanya potensi risiko korupsi di sektor sumber daya alam yang masih perlu diperhatikan lebih lanjut, atau artinya ini bukanlah akhir.
Kemudian momentum pembenahan diusulkan melalui revisi regulasi terkait tindak pidana korupsi, peningkatan kualitas penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat tercipta tata kelola sumber daya alam yang lebih baik dan terhindar dari praktik korupsi yang merugikan negara, terutama korupsi sebesar 271 triliun rupiah yang sangat viral saat ini. Gitu, menurut saya. Terus di sini ada beberapa klaim dan non-klaim. Apa dari salah satu dari kalian bisa menjelaskan ya dari klaim berita yang ada di sini itu apa? Oh ya, jadi di sini saya akan menjelaskan setelah saya membaca-baca berita yang beredar ini ya. Saya mengklaim ada beberapa banyak lah ya ini. Soalnya ada banyak banget. Nah, yang pertama ini yang saya pahami ya. Di sini itu ada praktik korupsi di Indonesia itu menggerogoti sendi-sendi kehidupan bernegara. Terus yang kedua ada kasus mega korupsi timah. Itu sebesar 271 triliun yang berdampak sangat besar pada kerugiannya keuangan negara. Terus yang ketiga ada kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai 271 triliun. Yang keempat, di sini ada penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan sesuai dengan regulasi terkait. Kelima, ada kasus korupsi timah menjadi kasus dengan kerugian keuangan terbesar yang ditanggung oleh negara. Yang keenam, ada kerugian negara dalam kasus ini terdiri dari kerugian lingkungan, kerugian ekonomi lingkungan, dan juga biaya pemulihan lingkungan. Yang ke-8 ini ada kelemahan dalam tata kelola sumber daya alam yang menyebabkan kerentanan terhadap korupsi. Dan yang terakhir, di sini ada kekayaan alam yang dieksploitasi dapat menjadi kutukan jika tidak dikelola dengan baik dan terhindar dari praktik korupsi. Itu klaim yang saya dapat ya. Berdasarkan klaim dari berita yang ada, tentu di sini yang saudara Angelo bicarakan tentunya faktual ya. Beberapa ada yang faktual dan beberapa yang tidak. Cuman eh, yang yang kisarannya ada yang fakta dan ada yang opini gitu. Terus ada yang eh, bisa menjelaskan nggak kayak non klaimnya itu apa di kasus ini? Oh, kalau izin menjawab ya. Kalau menurut saya non-klaimnya itu tidak membahas secara spesifik modus operandi operasi korupsi yang terjadi dalam kasus tersebut. Dan juga tidak memberikan perbandingan langsung dengan kasus korupsi lainnya di Indonesia. Jadi kayak Oke, agak kurang gitu. ya betul. Kemudian ada eh, berdasarkan dari klaim dan non klaim ada bisa di apa namanya kita simpulkan bahwa ada beberapa jenis klaim ya. Jadi kayak ada yang faktual, klaim nilai tentang kasus ini, terus ada faktual deskriptif, subjektif, dan objektif ya teman-teman. Di klaim faktual ini kerugian keuangan negara dalam kasus timah yang sebesar 271 triliun didasarkan pada fakta perhitungan yang dilakukan oleh ahli yang dihadirkan dari penyidik. Terus untuk klaim nilai untuk kasus ini, pembahasan tentang perlunya pembenahan dalam tata kelola sumber daya alam dan penegakan hukum sebagai langkah untuk mengurangi praktik korupsi. Kemudian ada faktual deskriptif yang mendeskripsikan secara detail kasus korupsi timah yang melibatkan kerugian keuangan negara, kerugian lingkungan atau alam, dan langkah-langkah untuk melakukan pembenahan. Kemudian ada subjektif, yaitu penekanan pada urgensi peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian dari solusi mengatasi korupsi. Nah, subjektif ini adalah sebuah opini ya, supaya atau enggak saran supaya hal-hal seperti ini juga bisa dihindari lagi. Kemudian ada klaim objektif yang pembahasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan terhadap korupsi, seperti ketidakpastian hukum, lemahnya pengawasan, dan kelemahan sistem pengendalian manajemen. Nah, di sini ada argumen utama dari kasus korupsi 771 triliun. Mungkin Saudara Daud Reksi bisa jelasin kayak argumen utama dari kasus ini itu apa aja. Karena kan dari yang kita udah omongin satu kelompok itu ada banyak ya. Bisa diomongin nggak apa aja?
Ya, jadi berdasarkan apa yang kita bicarakan tadi sama berita-berita yang beredar, argumen utama dari kasus korupsi 271 triliun ini ada beberapa ya yang saya catat. Yang pertama yaitu kerugian besar bagi keuangan negara. Jadi dari kasus ini menunjukkan dampak besar korupsi terhadap keuangan negara dengan kerugian yang mencapai 271 triliun yang terdiri dari ada kerugian lingkungan, ekonomi, dan biaya pemulihan lingkungan itu sendiri. Yang kedua, adanya titik lemah dalam tata kelola sumber daya alam kita. Dari kasus ini mengungkapkan titik lemah dalam tata kelola sumber daya alam kita, termasuk ketidakpastian hukum, kurangnya akuntabilitas, pengawasan yang lemah, dan kelemahan dalam sistem pengendalian manajemen. Dan yang ketiga itu ada potensi resource curse, yaitu berlimpahnya SDA di Indonesia dapat menciptakan celah untuk praktik korupsi yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan menghambat pembangunan. Jadi menghadirkan resiko kondisi resource curse. Dan yang terakhir ada perlunya pembenahan fundamental. Jadi kasus ini menyoroti perlunya pembenahan fundamental dalam pengelolaan sumber daya alam kita untuk menghindari praktik korupsi tentunya melalui revisi regulasi, peningkatan pengawasan, dan tentunya peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat. Itu argumen yang saya. Ya, betul. Sebenarnya argumen yang saya sangat setuju dari mengapa terjadinya kasus korupsi 271 triliun itu ada di poin ketiga dari saudara Rex yang ngomongin, yaitu potensi resource curse atau berlimpahnya sumber daya alam yang ada di Indonesia itu membuka gerbang yang luas bagi para eh, sumber daya manusia yang bekerja di khususnya di alam atau lingkungan yang membuat eh, gerbang untuk melakukan tindak korupsi itu sangat-sangat mungkin. Kayak contoh ada beberapa kasus pada tahun awal abad 21 di antara tahun 2000 dan 2009 itu ada salah satu yang saya ingat mirip dengan seperti ini. Jadi kalau nggak salah itu pohon. Pohon itu ada adalah eh, tanaman yang sangat berharga ya bagi kita warga Indonesia. Kemudian pada saat itu pohon adalah sesuatu yang sangat dilindungi di beberapa wilayah hutan gitu. Kemudian penjaga hutan tersebut itu disuap. Kemudian di tengah-tengah hutan tersebut itu banyak pohon yang tumbang karena digunakan sebagai alat jual beli. Itu salah satunya. Karena resource curse ini bisa bukan menutup membuka banyak sekali kemungkinan untuk para pengusaha yang bekerja di bidang alam untuk melakukan tindak korupsi. Kemudian di sini ada beberapa kesesatan informal yang dari saya lihat ya. Apakah ada beberapa orang di sini yang bisa menjelaskan kesesatan informalnya itu ada di mana aja? Mungkin Angelo bisa ngomong. Ya, jadi di dalam kesesatan informal ini ada, ya pokoknya di sini ada berisi 3 bagian ya. Yang pertama, di sini ada generalisasi berlebihan, yaitu mengatakan bahwa korupsi timah sebesar 271 triliun hanya sebagian kecil dari kasus penyalahgunaan izin usaha pertambangan yang terungkap ke permukaan, menggeneralisasi masalah yang sebenarnya sangat besar. Baik, Itu Pak Angelo pakai kacamata itu ngebaca ya. Kemudian apa ada lagi untuk Pak Angelo? udah selanjutnya akan dilanjutin oleh Bapak Michael Chiu. Oke, bisa dilanjut. Bercanda, bercanda. Jadi itu tadi cuma sedikit intermezzo ya. Lalu saya hanya ingin sedikit menambahkan bahwa penyimpangan ada juga namanya penyimpangan arah atau red herring.
itu mendiskusikan potensi resource curse sebagai efek dari eksploitasi sumber daya alam. Meskipun topiknya penting, tapi tidak secara langsung terkait dengan penjelasan mengenai kesesatan informal dalam teks. Lalu ada juga yang ketiga itu pelanggaran niat atau fallacy of intent. Intent itu mengasumsikan bahwa pembahasan mengenai kesehatan informal adalah karena kurangnya niat atau kesadaran hukum masyarakat tanpa memberikan bukti atau analisis yang mendukung asumsi tersebut. Nah, jadi kayak gitu. Oke, jadi dari teks tersebut memang ada kesesatan informal, tapi juga ada counter argumen terhadap kasus korupsi timah 271 triliun. Ada yang ngerti nggak apa aja? Itu coba Igner itu ngerti kayaknya Igner. Eh, Oke, atau bisa dijelaskan oleh Reksi? Oh, apa tadi? Mohon maaf, bisa diulang. Oke, jadi karena sebelumnya kan ada kesesatan informal pada teks tersebut. Nah, ada kesesatan informal dan kemudian ada counter argumen terhadap kasus korupsi tersebut. Apa Reksi ngerti nggak apa counter argumennya itu apa aja? Untuk counter argumen, saya belum menemukan dari kasus ini ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang bisa membantu saya. Oke, mungkin karena nggak ada yang paham ya kayak counter argumen ini apa. Jadi counter argumen ini kayak semacam sesuatu yang bisa melawan argumen tersebut supaya berita atau teks tersebut itu nggak seakan-akan adalah berita yang hiperbola, meskipun hal tersebut adalah hal yang besar ya. Oke, jadi ada beberapa hal yang bisa menjadi counter argumen terhadap kasus korupsi tersebut itu adanya penghitungan kerugian yang tidak transparan. Terus kayak beberapa pihak itu skeptis terhadap penghitungan kerugian sebesar itu karena kurangnya transparansi dalam metodologi penghitungan. Karena kan 271 triliun itu ada nominal uang yang sangat banyak. Jadi kayak validitas validitas dan objektivitas angka-angka yang disajikan itu dari mana? Itu. Jadi kayak seakan-akan 271 triliun itu apakah itu angka yang legitimate gitu ya. Terus kemudian itu ada fokus pada penegakan hukum yang belum merata. Meskipun ada upaya penegakan hukum terhadap kasus ini, tapi banyak pihak yang menyoroti bahwa penegakan hukum terhadap korupsi cenderung belum merata. Nggak perlu dari kasus ini aja, mungkin dari banyak kasus-kasus yang pemerintah itu, apalagi terutama yang korupsi EKTP itu juga gitulah. Dan beberapa kasus yang Jadi melibatkan jadi pihak-pihak, bisa dibilang ya hukum Indonesia ini tumpul ya. bisa dibilang seperti itu. Jadi dia tajam ke bawah, tumpul ke atas. Banyak orang bilang seperti itu. Bukan saya yang mengatur, tapi memang kenyataannya seperti itu. Kemudian kayak beberapa kasus yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi tidak mendapatkan penanganan yang sama gitu. Terus ada juga eh, yang menjadi counter argumen itu kurangnya sistem pengawasan yang efektif. Kayak kasus ini menyoroti kurangnya sistem pengawasan yang yang efektif dalam mengelola SDA, yang kurang efektif, sorry. Hal ini mengundang pertanyaan tentang tanggung jawab pemerintah dalam memastikan bahwa pengelolaan SDA dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Karena korupsi sebesar ini, kenapa baru ketahuannya sekarang gitu? Karena kan korupsi nggak mungkin secara langsung tiba-tiba jebret 271 triliun kan nggak mungkin kan? Oke, terus ada faktor struktural yang mendukung korupsi gitu. Kayak beberapa orang mencatat bahwa faktor tersebut itu kayak ada hal yang nggak tidak ketahuan hukum yang membingungkan. Kayak hukum ini seakan-akan nggak tahu hal tersebut gitu loh. Proses
proses perizinan yang rumit juga membuat orang-orang bertanya-tanya juga kok apa korupsi sebesar ini masih melalui proses hukum yang sangat-sangat rumit gitu. Terus hubungan yang erat antara bisnis dan politik itu sudah pasti banyak sekali ya. Terus ada juga memainkan peran dalam mendukung praktik korupsi di sektor ini. Kemudian yang terakhir, menurut saya ada dampak terhadap perekonomian dan investasi. Kasus yang besar banget ini juga memiliki dampak negatif. Tentunya banyak sekali dampak negatif pada perekonomian dan investasi yang mempengaruhi kepercayaan investor dan citra negara dalam hal tata kelola yang baik. Karena berita korupsi timah sebesar ini, 271 triliun, ini tersebar di beberapa negara sebagai kasus korupsi terbesar yang ada di dunia. Gitu. Oke, itu aja dari saya counter argumen dan ini apa akhir dari podcast kita. Terima kasih atas teman-teman yang sudah stay sampai akhir video dan kami semua mohon maaf atas kesalahan tutur kata. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you. Terima kasih. Thank you, Terima thank kasih. you. Thank you.